siapkan. Ya, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Pak Ustaz, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita berdoa dulu sama-sama ya. Berdoa dimulai 1 2 3. Bismillah. Sudah siap semuanya belajar ya? Baik, kalau sudah siap, anak Pak Ustaz semuanya kemarin kan dari kelas 3, sekarang naik ke kelas 4. Maka kalau sudah naik kelas, maka hal-hal yang baik waktu di kelas 3 itu dipertahankan sampai ke kelas 4, terus dilakukan. Dengan begitulah nanti kita akan meraih kesuksesan. Dan yang buruk-buruk di kelas 3 ditinggalkan, jangan dibawa lagi ke kelas 4. Artinya apa? Selain daripada naik kelas, maka tunjukkan kalian memang anak kelas 4, bukan anak kelas 3 yang suka ribut dan suka apa segala macamnya. Nah, ya. Kalau kelas 4 itu kita sudah lebih mandiri daripada di kelas 3. Artinya apa? Artinya ketika kita belajar mulai belajar, maka kita sudah siap. Jangan sama dengan di kelas 3, ya kan? Keluarkan bukunya, keluarkan pensilnya, nggak ada lagi seperti itu. Harus lebih mandiri. Kita belajar Al-Quran hadis, silakan buka buku Al-Quran hadisnya, keluarkan pena pensilnya, penghapus dan segala macamnya, kemudian buku catatannya sudah siap di mejanya. Ya, nggak apa-apa, nanti tanya sama ibunya ya. Bahasa Arab ada? Nggak tahu, nanti kita tengok guru siapa yang masuk. Baik ya. Kalau sudah bisa kita mulai, udah bagus ya Patik. Gak perlu tambahan lah ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang nggak bertanya? Enggak? Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran? Hah? Belajar? Ya boleh. Tanya apa? Ya boleh, silakan bertanya. Al-Quran hadis. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Udah nggak Pak Ustaz? Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, bagusnya ada pertanyaan, gitu kan? Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, semuanya bagus anak Pak Ustaz ya. Baik, saya jelaskan tadi ada pertanyaan, apa itu Al-Quran hadis? Oke, baik anak Pak Ustaz. Al-Quran itu semua yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya firman Allah atau perkataan Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini wahyu, tapi dari siapa?
dan kepada siapa? Mungkin tak wahyu itu sama Ustaz. Besok kalau ada orang ngomong kan walangan sunyi itu diturunkan kepada Khadijah, boleh tak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Jadi wahyu itu hanya diturunkan kepada Nabi. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lainnya. Maka kalau ada orang yang mengaku kalau Al-Quran turun kepada dia, itu tidak usah dipercaya. Itu gunanya. Jadi Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu dari Rabb semesta alam yang menciptakan alam semesta, bumi, langit, matahari, bulan, itu Allah yang ciptakan dan masih banyak planet yang ada. Jadi apa Ustaz? Kita ini bumi masih kecil apa Ustaz? Masih banyak lagi planet-planet yang lain di luar angkasa. Bukan kita saja. Ya, bukan kita saja. Masih banyak dan itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan dan Allah itu memberi wahyu atau pedoman hidup kepada manusia yang manusia tersebut juga Allah yang ciptakan. Nabi Adam turun ke muka bumi, ada keturunan anak cucunya. Supaya ini hidupnya bagus, baik, maka dikasih wahyu oleh Allah, dikasih pedoman melalui Nabi Muhammad. Tuh turun pada Nabi Muhammad kasihlah kita. Itulah yang disebut dengan Al-Quran, firman Allah. Nah, apa itu hadis? Hadis adalah perbuatan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, baik diam-diam, perkataan dia ataupun ucapan dia, ya, perbuatan diamnya Nabi Muhammad dan perkataannya Nabi Muhammad, semuanya itu hadis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu senantiasa dijaga oleh Allah daripada perbuatan yang buruk atau perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi paham? Makanya yang kita tiru itu Nabi Muhammad. Boleh nggak diuruskan? Kenapa nggak boleh? Bisa orangnya baca enggak? Baik. Kenapa nggak boleh diuruskan? Kenapa kalian lebih memilih Nabi Muhammad daripada Ustaz yang baik? Karena dua-duanya baik. Kenapa? Ya, karena yang lebih diutamakan itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jangankan berbuat maksiat, Nabi Muhammad waktu ada lagi kampung, ada orang yang Islam bertanya dia tentang Islam. Kan, ini orang ini ada tamu dia orang yang kaya, orang yang mapan. Terus bertamu kepada Nabi Muhammad. Ngomong aja secara ada orang yang apa namanya sederhana. Itu yang sederhana dalam surah Al-Baqarah itu. Orang yang tidak mutara gitu kan. Mau bertanya tentang agama kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja agak kurang merespon. Misalnya kalau ada temannya nanya tentang agama, terus lagi ngomong sama teman, ada nanya agama, oh tadi belajar agama sih nanti apa? Tidak ada cuek seperti itu aja disebut oleh Allah. Nabi Muhammad tidak boleh gitu. Harus wilayah, harus dihormati orang yang bertanya tentang agama. Saking dijaganya oleh Allah. Beda dengan Ustaz walaupun baik, tapi nggak semuanya bisa dicontoh. Jadi yang kita contoh itu Nabi Muhammad. Agama Islam agama yang keberapa? Baik, nak Ustaz. Agama Islam itu adalah agama seluruh daripada nabi, daripada manusia. Baik dari Nabi Adam
sampai kepada Nabi Muhammad. Maka agama Islam itu adalah agama yang paling awal dan paling akhir. Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Jadi nggak ada agama yang diajarkan para nabi dari awal sampai sekarang daripada ajaran Islam. Mereka itu para nabi itu menyembah Allah, tak menyembah yang lain dia nggak bosan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sama nih yang kita sekarang nih, ya kan? Semakin jauh kita daripada Nabi kita Nabi Muhammad, ya wafat kan? Nabi Muhammad sudah wafat, ya kan? Semakin jauh kita ketinggalan daripada zaman-zaman berubah, akhirnya kita mulai menjauh daripada ajaran Nabi kita. Begini juga orang dahulu, ada di ajaran mari kita sembah Allah, mereka menyembah Allah mulanya. Tapi ketika mati sudah dipanggil oleh Allah, wafat kan manusia kan tak ada yang tak ada yang mati, tak ada yang mati, semuanya pasti mati, semuanya pasti kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang selama ia lakukan di atas dunia. Kalau baik dia masuk surga, kalau jahat antum nanti masuk surga. Nah gitu. Jadi agama dari awal itu agama Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang lupa, artinya mereka menyembah yang bukan daripada Allah. Apapun itu anak Ustaz. Menyembah, ada yang menyembah tipis-tipis ini gitu ya kan? Tak juga, ada yang patung, ada yang kayu, ada yang sesajen, menyembah laut, menyembah matahari, menyembah bulan dan segala macamnya itu merupakan penyimpangan daripada agama. Dipaham ya? Jelas siapanya? Apa? Jelas ya? Jadi agama yang paling awal tadi agama Islam. Yang lain itu baru ada setelah agama Islam disesatkan, disalah-salahkan, dijauhkan daripada menyembah Allah. Intinya itu. Ya. Maka apa kita belajar? Saya tanya dulu, ini belajar juga namanya? Iya, saya itu belajar. Apa saja untuk kita mengetahui. Mengetahui tentang apa anda bosan pelajaran? Tentang desa. Kata-kata nafsu dia ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu biasa kita ucapkan ketika memulai segala sesuatu daripada perbuatan kita. Ya, tapi hendaklah kita memulai kegiatan itu dengan kegiatan yang baik. Masa mau memulai Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah kayak gitu. Ya mulailah Bismillah itu dengan kegiatan yang baik. Doa, makan baik atau tidak? Makan Bismillah. Tapi makannya makan yang baik. Jangan yang mau makan pakai Bismillah. Jangan. Mau minum bir Bismillah. Ya. Bisa makan Kelawar. Enggak jelas Hewan yang bertaring kemudian mencakar itu nggak haram kita kelawar. Lari-lari Ustaz. Lari-lari itu beda lagi. Kalau orang meninggal pasti agak bersuara. Kenapa itu? Nah, itu. Baik, kemudian dalam Bismillah ya. Bismillah mesti kita belajar nih. Kita kucing kan punya cakar, nggak boleh kita makan. Ayam boleh. Ayam itu bukan cakar tapi cek. Ayam itu bukan cakar tapi cekar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dimulai dengan bismillah. Makan, minum, tidur, belajar, kemudian berpidato, pakai bismillah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah itu setelah kita berdoa bismillah tadi, alhamdulillah itu merupakan ucapan syukur di. Kira-kira ditanya anak Ustaz tanya sama kalian, enak nggak belajar seperti ini? Coba bayangkan kalian lagi belajar, lagi nahan sakit tusuk duri di paha kalian. Enak atau enggak? Enggak enak. Lagi sakit gigi belajar, enak atau tidak? Enggak enak. Makanya kalau kita lagi belajar nyaman, enak, kita bersyukur. Itu nikmat tadi. Apalagi kita lagi kenyang, nggak haus, kan tadi semuanya kan? Nah, itu merupakan nikmat Allah. Jadi kalau kita belajar dalam keadaan enak, itu mesti kita syukur. Alhamdulillah. Untuk siapa kita bersyukur? Untuk Allah. Terlebih lagi anak Ustaz, alhamdulillah itu kalimat puji. Ya, puji syukur dan pujian. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, oh Ana hebat, kamu hebat, apalagi kamu pintar, itu kalimat pujian segala macamnya kita kembalikan kepada Allah. Kenapa tidak boleh sampai ini? Nanti kita jadinya gila pujian. Ada tidak orang yang pengen dipuji-puji? Ya, ada di sini tak yang ngambek sama orang tuanya? Kalau nggak dipuji sama orang tuanya ngambek, ada tidak? Nah, ya, jangan lagi kita mencari pujian. Mesti dikatakan kamu orang pintar. Kalau nggak pintar, kamu udah sekolah. Pintar, dikatakan kita orang pintar atau tidak, kita tetap sekolah bela ya. Jadi segala kehebatan kita tuh kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa lagi? Al-Fatihah. Dan apa Ustaz? Al-Fatihah. Sampai tadi walil maghdubi 'alaihim. Doa kita kepada Allah, dan tunjukilah kita kepada jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang tidak sesat. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan orang sesat. Jangan kita mohon kepada Allah yang perlindungan itu. Ya, kita mohon kepada Allah, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Kabulkan ya Allah. Oke, apa lagi? Gagak. Oke. Burung gagak apa? Burung gagak dengan kematian itu tidak ada kaitannya. Tetapi karena tahayul dan segala macamnya sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi berita, akhirnya menjadi sesuatu yang merusak daripada akidah kita. Kira-kira misalnya ini, kalau ada misalnya ini, saya katakan ini pensil bisa berbahaya, betul atau tidak? Bisa. Apa bisa? Karena ada ujian. Oh, ujian. Ada gini, kalau saya tambah kata-katanya, ini orang ini pensil kalau ditimpakan ke orang bisa mati. Percaya nggak? Hah? Apa? Kenapa percaya? Kenapa pensil ini ditimpakan ke orang bisa mati? Tidak ada. Kenapa? Ya? Artinya apa? Segala sesuatu itu tak akan mungkin terjadi karena izin Allah. Atas izin Allah, burung gagak berbunyi tak berbunyi. Tadi kemarin ada orang meninggal tak berbunyi, burung gagak meninggal juga orang itu. Ingat, ada orang burung gagak berbunyi tak juga meninggal orang. Tadi burung gagak orang burung
tak berbunyi dan tak berbunyi tak ada kaitannya dengan orang meninggal. Orang meninggal itu karena memang ajal dia sudah sampai waktu dia untuk menghadap kepada Allah. Kira-kira orang meninggal itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Karena itu merupakan menghadap Allah, menghadap yang menciptakan alam semesta ini. Masa kita tidak mau? Tetapi yang menjadi persoalan, kita kembali kepada Allah itu sudah mendapat ampunan atau belum? Sudah banyak amal kita atau belum? Kalau belum banyak, itu nanti menjadi persoalan. Kenapa jadi persoalan? Akan mendapat siksa hidup, akan mendapat siksa di neraka. Tapi kalau orangnya baik-baik, ya kan? Nah, langsung nanti bisa mendapat nikmat tuh. Nanti lagi bisa masuk surga. Paham? Baca apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna laja'ilun nama 'alaiha sha'idan. Tapi ini apa Ustaz? Surah Al-Mulk itu menceritakan tentang kehidupan dunia yang menjadi dia biasa untuk menjadi cobaan bagi kita. Ini bagus. Maka bagus surah Al-Mulk dibaca ketika ada orang yang nangis. Ya. Kenapa? Karena artinya sama. Ya. Ini nggak apa dibaca surah Al-Mulk. Ya. Tapi boleh juga baca surah Yasin, boleh juga. Al-Fatihah boleh juga. An-Nas boleh juga. Qul huwallah boleh juga. Ya. Ada lagi pertanyaan? Wahyu, perhatikan nih. Yang di belakang, kalian ada kelas 4. Baik, wahyu yang pertama itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sama Ustaz, itu bukan sekedar turun begitu saja, tetapi memiliki makna yang sangat banyak. Yang kalau kita lakukan itu, kita pahami dengan baik, itu akan merubah diri kita. Apa yang pertama? Surah Al-Alaq 1 sampai di. Bukan senang menerima wahyu kepada Ustaz. Bukan senang menerima wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad saja yang sedikit melalui masalah aja kan aku nggak ada, kan selalu mengerjakan perbuatan dengan banyak perbuatan banyak. Itu ketika menerima wahyu menggigil, apalagi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi Nah, ini ayat, ini wahyu. Selain daripada turun kepada Nabi Muhammad menjadi ayat wahyu pertama, itu juga kalau kita mempraktikkan memahami ayat itu apa? Rajin membaca. Ada nggak orang yang rajin membaca? Orang yang pintar, ya kan? Itu hidupnya jadi terbuang. Ada atau tidak? Nggak ada. Makanya kalau kalian pengen hidup enak di dunia, pengen hidup enak di akhirat, maka rajin-rajinlah membaca sesuai dengan perintah Allah tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu yang pertama. Baca
pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan menulis saja. Nah, pasalnya kita menulis. Kita pelajaran pertama kita surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dhabha. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Belum? Okey. Kalau belum ada yang hafal, kita menulis saja dulu ya. Ya. Apa-apa. Anak bangsa enggak usah terburu menulisnya. Kita nulisnya ansur-ansur ya. Ansur-ansur menulisnya. Itu kita pulangnya jam 12 lewat 5. Jam 12 lewat 5. Waktunya baru jam 11 lewat 3 ya. Jam 4. Masih ada setengah jam lagi baru kita pulang ya.